Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanti SPD, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 40 Purworejo akan menyampaikan tugas 1.2 A8 koneksi antar materi. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut hal yang menjadi pembelajaran bagi saya atau model refleksi 4P meliputi peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa. Momen yang paling mencerahkan bagi saya yang pertama, proses pembelajaran di modul 1.1 tentang filosofi pemikiran KHD dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. 2. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah menurut KHD, pendidikan menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik menuntun peserta didik dengan sistem AMONG dan pendidik yang berhamba pada anak dan pada modul 1.2 mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak berdasar pada filosofi KHD. Mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak di sekolahnya masing-masing. Kemudian mengerjakan tugas-tugas yang ada pada LMS sesuai tingkat waktu yang diberikan. Dan yang terakhir melakukan aksi nyata. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2. Pada modul 1.1, menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini dikuatkan pada modul 1.2 itu sesuai dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian pada modul 1.1 pendidikan yang berhamba pada anak itu pada modul 1.2 dikuatkan dengan nilai guru penggerak yaitu berpihak pada siswa. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan di dalam ruangan yang gelap dan mencari lentera untuk menerangi pintu atau jalan keluar. Lentera itulah ilmu pengetahuan yang diperoleh di pendidikan guru penggerak. Dengan adanya kesempatan saya belajar sebagai CGP, saya berterima kasih sekali dapat menimba ilmu yang banyak sekali yang insya Allah akan saya implementasikan dalam pembelajaran di kelas atau sekolah kami. Pembelajaran. Sebelum momen terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran akan efektif apabila anak duduk dengan tertib menjelaskan penjelasan dari guru. Gurulah yang aktif menyampaikan materi pada siswa. Sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berhamba pada anak sesuai filosofis KHD, pembelajaran yang berpihak pada anak, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, atau student center, pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain, dan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Penerapan ke depan atau rencana pengembangan diri yang sederhana, yang konkret dan rutin saya lakukan dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, berpihak pada murid. Melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberi kemerdekaan pada siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa.
2. Mandiri. Saya melakukan pengembangan diri, mengikuti pelatihan atau BIMTEK baik secara luring maupun daring. Sebagai seorang guru penggerak, saya berusaha secara mandiri belajar melalui online maupun luring untuk meningkatkan kompetensi saya. 3. Reflektif. Saya melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran yang bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan dan untuk memperbaiki hal yang kurang sesuai di masa mendatang, dan ini akan saya lakukan terus. Kolaboratif. Saya melakukan kolaborasi dengan guru-guru, menyusun perencanaan pembelajaran, melakukan koordinasi dengan wali murid, komite sekolah, dan pihak lain, serta membentuk paguyuban kelas. 5. Inovatif. Melakukan pembelajaran yang inovatif dengan membuat lagu-lagu pembelajaran dan menggunakan permainan-permainan dalam pembelajaran, baik permainan tradisional dan permainan modern. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.